Assalamualaikum anime lovers. Pada hari ini kita akan mereview chapter 255 manga Tokyo Revengers. Sebelumnya jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu ya, agar kalian tetap selalu mensupport channel Nonton Anime TV. Jika sudah, Mimin mengucapkan terima kasih dan langsung saja kita masuk ke chapternya. Judul manga hari ini adalah Astaga. Awal chapter kita diperlihatkan sedikit flashback percakapan antara Takemichi dengan Kakucho. Takemichi menyuruh Kaku untuk minggir. Jika tidak, maka semua orang akan mati. Kaku sangat terkejut dengan perkataan Takemichi ini dan mempertanyakan apa maksud dari perkataan Takemichi ini. Takemichi lalu mengatakan saat ini Sanju sedang berusaha mengendalikan kereta api dan akan segera pergi ke tempat orang-orang untuk membunuh mereka semua. Kita kembali ke gerbong. Takemichi menanyakan apa yang sedang dilakukan oleh Sanju di gerbong ini. Sanju dengan muka terkejut menanyakan kenapa Takemichi dan Kaku bisa berada di sini. Kaku begitu terkejut dengan situasi ini karena mirip dengan apa yang dikatakan oleh Takemichi. Kaku lalu menanyakan kepada Takemichi bagaimana ia bisa tahu tentang kejadian ini. Kaku menjadi bingung karena dari awal perang dimulai, Kaku selalu berada bersama Takemichi berduel. Tetapi Kaku sama sekali enggak mengetahui tentang kejadian ini. Kaku kemudian tersenyum dan mengatakan jika ini telah membuat Kaku heran dan mengatakan, apakah kau seorang dukun atau semacamnya? Takemichi dengan muka yang serius dan Sanju dengan muka yang sedikit kebingungan. Sanju kemudian mengatakan jika ia telah datang ke tempat ini beberapa kali sejak mereka memutuskan menjadikan tempat ini sebagai tempat perang. Jadi, Sanju datang ke tempat ini dengan rencana yang begitu matang. Sanju lalu mengatakan jika ia sudah menyiapkan sebuah rencana dengan menjalankan kereta api ini dan menabrakkan ke semua orang sampai membuat mereka semuanya mati. Kaku lalu menanyakan apakah Sanju mengetahui efek buruk dari rencana gilanya itu. Semua orang akan mati, tidak hanya mengenai Toman saja, tetapi Kanto Manji juga ikut terkena juga. Dasar bodoh. Sanju kemudian tertawa dan mengatakan jika ia sama sekali enggak memperdulikan itu, baik musuh maupun teman, karena selain Maiki, semua orang hanyalah sampah pengganggu saja bagi Sanju. Sanju kemudian menarik pedangnya di dalam kereta dan ia pun berlari begitu kencang ke arah Takemichi sambil mengatakan, "Nyahlah." Kaku begitu terkejut melihat pedangnya Sanju. Takemichi lalu mengatakan, "Majulah Sanju, kami akan menghentikanmu." Takemichi sepertinya enggak mengetahui jika Sanju berlari saat ini membawa sebuah pedang. Kaku berteriak kepada Takemichi untuk berhati-hati dan Kaku mendorong Takemichi sedikit menjauh dari Sanju. Kaku terkena serangan Sanju dan melukai tangan kirinya. Takemichi begitu terkejut melihat Sanju membawa pedang. Kaku terlihat kesakitan melihat tangannya yang terluka. Takemichi mengatakan, "Kaku-chan, lenganmu." Sanju lalu mengatakan jika ia mencoba untuk menghabisi Takemichi di sini, tetapi seperti yang ia telah harapkan dari seorang Kakucho. Takemichi lalu mengatakan, "Kaku-chan, kau benar-benar telah menyelamatkanku." Kaku lalu menanyakan, apakah Mucho juga sampah pengganggu bagi Sanju? Apakah kau juga menggunakan katana itu untuk membunuh Mucho juga? Takemichi bingung dengan pembicaraan ini, sedangkan Sanju hanya diam saja. Nah, seperti yang kita ketahui, Sanju begitu terobsesi sekali kepada Maiki, sampai-sampai menganggap semua orang selain Maiki hanyalah sampah. Maiki telah masuk ke sisi gelapnya, yang ini menjadikan jalan bagi Sanju untuk mengikat Maiki bersamanya ke dunia berandalan. Kita juga mengetahui jika Sanju telah membunuh mantan kapten divisinya itu, karena Mucho telah mengkhianati Maiki, dan sepertinya Kaku juga menyadari tentang kematian Mucho, dan sekarang inilah buktinya. Kaku lalu tersenyum dan mengatakan, "Sanju, aku sama sekali enggak pernah menyukaimu saat masih berada di Tenjiku." Sanju kemudian mengarahkan pedangnya kepada Kaku dan mengatakan, "Demikian juga, aku sama sekali enggak pernah menyukaimu." Kaku lalu melepaskan jaket Kanto Manjinya. Sanju berteriak, "Ayo mulai Kakucho." Kaku lalu mengatakan, "Majulah Sanju."
Sanju lalu menyerang Kaku dengan pedangnya, tetapi Kaku dapat menghindari pedang Sanju dan menjadikan jaketnya sebagai pelindungnya. Kaku lalu menghajar Sanju dengan begitu kerasnya. Kita di sini sedikit melihat flashback tentang masa lalu Kaku. Saat Kaku masih berada di kelas 3 SD, Kaku mengalami kecelakaan mobil bersama keluarganya, dan ini telah membunuh semua keluarga dari Kaku. Kaku hanya seorang diri yang selamat dari kejadian itu. Kaku kemudian membuang nama belakang dari keluarganya dan berpikir jika ia bisa hidup sendirian. Itu sampai saat ia bertemu dengan Izana dan bertemu kembali dengan Takemichi. Kaku kembali menghajar Sanju dengan begitu kerasnya. Kaku lalu mengatakan, "Takemichi, mulai sekarang aku akan bertarung denganmu." Sanju kemudian menebas badannya Kaku. Takemichi terlihat terkejut melihat kondisi ini. Kaku terlihat tersenyum kembali dan mengatakan, "Itu bukanlah kehidupan yang buruk." Nah, Kakucho kini menyatakan akan mengikuti Takemichi. Tetapi di akhir chapter ini kita melihat Kaku telah tertebas pedangnya Sanju. Kalau dilihat dari ekspresinya Kaku, Mimin beranggapan Kaku masih sanggup menghadapi Sanju pada chapter depan. Sanju kini menggunakan senjatanya untuk menghadapi Kaku dan Takemichi. Jika Kaku mati akibat tebasan ini, mampukah Takemichi menghadapi Sanju yang menggunakan pedangnya? Oke lah, sekian dulu preview singkat dari Nonton Anime TV. Jangan lupa untuk mensubscribe channel ini agar Mimin lebih bersemangat lagi membuat konten baru lainnya. Like video ini jika kalian menyukainya dan tekan tombol dislike jika kalian enggak menyukainya. Terima kasih telah menonton video ini dan kita ketemu lagi di video kita selanjutnya.